Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Adit Hidayat dengan NIM 20230426. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas struktur data dengan tema antrian bioskop. Yang pertama kita lakukan definisi maksimal 20 dan selanjutnya adalah kita membuat variabel jumlah kursi dengan isi 40. Selanjutnya ada kursi terisi dengan isi 40 dan kursi tersedia juga diisi dengan 40. Selanjutnya ada struk antrian. Pada struk antrian ini terdapat integer head, integer tail, dan integer data dengan data maksimal yaitu yang sudah didefinisikan yaitu 20. Selanjutnya ada struct bioskop yang berisi nomor kursi, usia, biaya, dan terisi. Selanjutnya kita melakukan void inisialisasi untuk antrian. Untuk antri headnya yaitu min 1 dan antri tailnya juga sama dengan min 1 karena indeks arah itu mulai dari 0. Selanjutnya kita buat integer untuk memeriksa apakah kosong atau isi. Selanjutnya ada untuk memeriksa antrian apakah penuh atau belum. Selanjutnya ada fungsi NQ atau fungsi antrian dengan syarat apabila penuh maka akan diberi peringatan tumpukan dalam kue penuh. Bila isi kosong atau tidak penuh, akan melanjutkan prosesnya. Selanjutnya ada integer DQ. Yang pertama diperiksa apabila antriannya kosong, maka tidak dapat melanjutkan layanan. Apabila masih ada antriannya, antrian itu akan diambil. Selanjutnya ada void clear yaitu untuk membersihkan antrian. Dan ini adalah void untuk menginisialisasi kursi bioskop apakah tersedia atau tidak dengan perulangan for dan si variabel kursi tersedianya diisi oleh true. Selanjutnya ada void pelayanan. Pertama di sini kita inisialisasi struct dengan antrian. Selanjutnya buat juga variabel jumlah pembeli dengan isinya sama dengan 0 dan total biayanya sama dengan 0 dan juga variabel jumlah tiket. Selanjutnya yaitu masuk akan diberi admin akan memasukkan jumlah kursinya mau berapa. Selanjutnya masukkan jumlah tiket yang ingin dibelinya, maka akan ada perbandingan yaitu if atau apabila jumlah tiket kurang dari 40 maka akan melanjutkan transaksi selanjutnya yaitu if jumlah pembeli kurang dari 40 maka akan masuk ke proses ini yaitu masukkan nomor kursi yang ingin dibeli atau digunakan. Yang pertama, apabila jumlah pembeli kurang dari 40, maka kita mengisi nomor kursinya. Nah, kita memeriksa apakah kursi yang dipilih itu sudah terisi atau kosong dari kursi nomor 1 sampai dengan nomor 40. Selanjutnya, if kursi tersedia akan masuk ke proses selanjutnya itu memasukkan kursi yang tadinya kosong menjadi terisi atau yang awalnya true menjadi false. Dan apabila kursi sudah false, maka akan masuk dan diberi peringatan kursi yang dipilih sudah dipilih. Silakan milih kursi lain. Maka akan kembali ke maka akan dilakukan goto dan kembali ke atas yaitu memasukkan nomor kursi. Selanjutnya yaitu memasukkan usia pembeli. Nah, untuk usia pembeli ini kita menentukan harganya. Apabila usia mulai dari 0 sampai dengan 5 tahun akan diberi biaya 25.000 dan usia di atas 5 tahun akan diberi biaya 40.000. Lalu selanjutnya ada dan nah untuk peringatan ini yaitu kursi penuh untuk else yang jumlah pembelinya.
Selanjutnya ini untuk tampilan struknya. Kita menggunakan perulangan untuk menampilkannya. Yang pertama ada nomor kursi, lalu ada usia, dan ada biayanya. Nah, ini untuk rumus total biayanya. Total biaya sama dengan total biaya ditambah antrian biaya. Selanjutnya di sini kita membuat variabel pembayaran dan variabel kembalian. Ini ada untuk fungsi goto bayar ya. Lalu di sini masukkan pembayarannya berapa. Dan di sini juga ada percabangan apabila pembayaran lebih dari total biaya, maka akan memiliki kembalian. Lalu ada juga apabila pembayaran sama dengan total biaya akan diberi peringatan uang pas. Dan apabila uang tetap kurang, maka akan diminta untuk membayar kembali, yaitu di sini saya menggunakan goto bayar. Maka akan kembali ke atas ini ke bayar. Selanjutnya ini untuk informasi jumlah sisa kursi yang masih kosong. Dan else ini untuk pembelian jumlah tiket yang melebihi 40 tiket. Dan di sini menginisialisasi supaya jumlah pembelinya menjadi 0 kembali. Nah, kita masuk ke menu utama atau in main. Di sini saya menambahkan in pilih terus jumlah sama dengan 0 dan juga i. Lalu ada variabel data cari dan di sini saya memasukkan inisialisasi untuk antriannya dan ini untuk inisialisasi untuk kursinya yang kosong atau penuh. Pada program ini terdapat menu yaitu masukkan antrian, lalu layani antrian, cari antrian dan hapus antrian. Lalu ada keluar atau exit. Ini perulangan ini untuk memperlihatkan antriannya. Nah, lalu di sini masukkan pilihan dengan variabel pilih. Apabila memilih nomor satu, maka akan meminta masukkan data untuk antrian. Selanjutnya ada case 2, yaitu untuk memilih apabila is empty atau antrian kosong, maka akan diberi peringatan tidak ada antrian yang harus dilayani atau tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya atau proses layanan antrian bioskop. Selanjutnya ada case if empty tidak ada antrian, ulang. Ini case 3 ini untuk mencari antrian yang ada. Jadi kalau misalnya antriannya kosong akan langsung diberitahukan tidak ada antrian. Lalu ada else dan pertama akan diminta untuk memasukkan data yang ingin dicarinya, selanjutnya akan dilakukan perulangan atau data tersebut akan dicari. Pertama, apabila ketemu, akan diberi pemberitahuan nomor yang dicari ditemukan sedang mengantri, dan terus akan diberitahukan apakah ingin mencari kembali. Kalau misalnya ya, akan mengulang ke atas, yaitu ke ulang yang ini. Dan apabila tidak, langsung selesai. Dan ini untuk case ketiga atau case keempat atau menu keempat untuk membersihkan antrian. Dan yang terakhir yaitu case 5 yaitu untuk keluar dari sistem atau program. Sini ada while atau do while. Apabila pilih tidak sama dengan 5, maka akan di looping terus. Oke, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana program ini berjalan. Yang pertama kita masukkan antriannya terlebih dahulu. Masukkan data dalam antrian yaitu kita pilih satu. Yang kedua kita ambil antrian. Nah, antrian nomor satu sedang dilayani. Kita masukkan jumlah tiket yang ingin dibelinya, misalkan 2. Nah, masukkan kursi pembeli yang pertama untuk tiket pertama, yaitu misalnya kita pilih satu. Di situ akan ada peringatan Anda telah memilih kursi nomor satu. Lalu masukkan usia pembelinya berapa, misalkan 2 tahun. Nah, selanjutnya kita masukkan kursi yang nomor 2. Nah, apabila kursi yang telah diambil sebelumnya kita ambil lagi, maka akan ada peringatan kursi nomor satu sudah dipilih. Jadi silakan pilih kursi lain. Kita pilih kursi nomor 2 saja. Lalu masukkan usia pembelinya kita 10 tahun. Maka akan ada tampilan nomor kursi, usia, dan biayanya berapa. Lalu ada total pembayaran.
kita masukkan pembayaran untuk mencoba yaitu kurang dari 65 dolar. Nah, maka akan diberitahukan untuk memasukkan ulang kembali. Lalu kita masukkan uang lebih dari 65.000. Nah, maka akan selesai. Nah, di sini juga ada peringatan jumlah kursi yang kosong. Untuk melihat apakah antrian akan dilayani apabila masih kosong, kita coba pilih nomor 2. Nah, tidak ada antrian yang harus dilayani. Lalu kita masukkan antrian dulu untuk memeriksa apakah fungsi cari antrian dapat digunakan. Kita pilih nomor 3. Lalu cari antrian nomor 1. Nah, antrian nomor 1 ditemukan sedang mengantri pada urutan pertama atau urutan pada indeks ke 0. Apakah cari kembali, misalkan kita cari data nomor 2. Kan nomor 2 akan ditemukan sedang berada pada urutan ke 1 atau indeks ke 1. Kita pilih tidak untuk keluar dari menu cari antrian. Lalu kita pilih nomor 4 untuk menghapus antrian. Nah, antriannya akan menjadi kosong. Dan selanjutnya kita pilih nomor 5 untuk keluar dari program. Nah, program sudah keluar ya. Mungkin sekian presentasi untuk program antrian bioskop dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.